Demikianlah upacara Waisak pada hari ini. Semoga jasa kebajikannya melimpah kepada kita semua, melimpah kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang berjodoh dengan kita. Semoga semua makhluk turut berbahagia atas jasa kebajikan yang dilakukan pada hari ini. Semoga dengan pembacaan sutra dan dharani yang kita baca pada hari ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka yang berada di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan maupun yang melihat pembacaan sutra ini terbebas dari belenggu penderitaannya, melepas sifat serakah, kebencian, dan kebodohan. Semoga di dalam hati semua makhluk bangkitlah bodhicitanya sampai tercapainya pantai bahagia. Semoga cita-cita luhur kita yang baik, yang mulia senantiasa segera tercapai. Semoga kebijaksanaan para umat senantiasa bertambah, kekotoran batin kita terkikis perlahan-lahan hingga lenyap. Semoga pada akhirnya kita mencapai pantai bahagia. Kita tutup dengan memberikan penghormatan 3 kali di Om Santai. Amitofo. Ya, suruh berikan kesempatan pada Anda untuk mengumpulkan bukunya terlebih dahulu, ya. Bukunya dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan Dharma, silakan Anda mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Ya, agar Anda bisa mendengarkan Dharma dengan tenang, dengan nyaman. Oke, udah nyaman? Sudah nyaman? Saking nyamannya sampai tidur ya, Pak. Oke. Oke, silakan semuanya bersikap anjali. Kita akan bersama-sama mengagungkan guru agung kita Sakyamuni Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya.
Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Dharma yang agung dan ajaib, Dharma yang agung dan ajaib, yang tertinggi tiada bandingannya, yang tertinggi tiada bandingannya, selama ratusan ribuan kalpa, selama ratusan ribuan tahun, belum tentu memperolehnya. belum tentu memperolehnya. Namun hari ini, aku telah mendengar, melihat dan menerimanya. Semoga aku dapat memahami hakikat ajaran tata kata. Ya, terimalah salam kasih dalam Dharma. Enggak, ini jatuh kali. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang sukasihi, pertama-tama Su ucapkan selamat Waisak bagi kita semua. Semoga berkah Waisak senantiasa menyertai kita semua. Amin. Nah, saudara-saudari sedharma yang sukasihi, apa perbedaan kebaktian pada saat Waisak dengan kebaktian biasa? Nah, secara ritual dan sudah menjadi ciri khas Wihara Mahayana adalah ketika Waisak kita akan melakukan Ivo. Ivo itu memandikan rupang bayi Siddhartha. Timbul satu pertanyaan, kenapa mesti dimandikan? Apakah rupangnya kotor? Umat Buddha itu harus mengerti apa yang dilakukan. Tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi sampai timbul tahayul. Yang nanti air bunganya lah diminum. Yang nanti bunganya disimpan sampai berbulan-bulan, sampai kering pun katanya makin kering makin keramat. Nanti bunganya udah kering, diseduh air panas, diaduk jadi satu sama teh. Itu tahayul. Ya, nanti makin minum, nanti umur makin panjang. Coba aja telan sama bunganya. Ya, oke, terima kasih. Ya, nah, kita umat Buddha harus ngerti ya apa yang dilakukan. Kita melakukan Ivo itu bukan berarti kita memandikan rupang Buddha, bukan karena Buddhanya kotor. Memang secara bentuk fisiknya rupang ini benda mati. Ya, ini adalah benda mati yang masih bisa tertutup oleh debu, masih bisa kotor, masih bisa rusak. Demikian juga dengan badan kita. Badan kita ini sebetulnya benda mati yang membuat kita hidup karena kita punya kesadaran. Nah, apa bedanya benda mati dengan benda hidup? Sekarang kita ini masih hidup, berarti kita masih punya kesadaran. Tapi apakah benar dalam kehidupan sehari-hari kita sudah hidup penuh dengan kesadaran? Kita mesti ngerti, apa sih yang disebut Buddha? Yang disebut Buddha itu adalah yang telah sadar. Sadarnya nggak 1 hari 2 hari, tapi sadar sepenuhnya setiap saat. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang penuh dengan kesadaran? Nah, setiap hari kita mesti melatih diri. Untuk apa? Untuk mensucikan hati dan pikiran. Buddha sudah mengajarkan kepada kita, mulai dari apa? Mulai dari hati dan pikiran kita mesti bersih. Kedua, ucapan kita pun juga mesti bersih. Ketiga, apa? Perbuatan jasmani kita juga mesti bersih. Nah, jadi kita memandikan rupang Buddha ini sebetulnya bukan berarti Buddhanya mau dimandikan. Kita memandikan rupang Buddha ini maksudnya apa? Kita memandikan diri kita sendiri. Ya, kita membersihkan hati kita sendiri. Memandikan rupang Buddha ini adalah sebagai wujud mengingatkan kita kembali. Umat Buddha itu harus bisa sucikan hati dan pikiran. Intisari ajaran Buddha, yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Kedua,
Perbanyak perbuatan baik. 3, sucikan hati dan pikiran. Poin pertama mengajarkan kepada kita, jadi manusia itu nggak boleh jahat. Ya, kepada orang lain kita nggak boleh jahat. Kepada makhluk lain kita nggak boleh jahat. Itulah sebabnya Buddha menetapkan yang namanya sila. Sila itu gunanya untuk mengendalikan diri kita. Sebagai rambu-rambu, jangan sampai kita ini kelewat batas. Kalau kita udah kelewat batas, kita nggak bisa bedakan. Oh, aku lagi di wihara, aku kebaktian, aku harus serius. Jangan di wihara nggak serius. Di wihara masih bisa ngobrol. Di wihara masih bisa main HP. Kalau seperti itu, Anda tidak akan memperoleh berkah. Kenapa? Karena antara duniawi dengan melatih diri kita nggak bisa membedakan, kita nggak bisa memilah. Cobalah Anda belajar. Begitu Anda di wihara, lepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Nikmati, rasakan kedamaian yang benar-benar luar biasa ini. Sungguh masih ingat, tahun kemarin wihara kita bikin pabaja. Tahu pabaja kan? Pelatihan menjadi sramanera-sramaneri, calon biksu-biksuni. Sifatnya sementara. Pada saat itu kita cuma berjalan beberapa hari aja. Hari pertama, kita tarik semua HP-nya. Sebelum pabaja dimulai, kita sudah kasih tahu bahwa HP dikumpulkan. Mulai timbul kegelisahan. Waduh, suhu harus dikumpulkan ya. Saya masih banyak urusan ini. Kita cuma tegaskan apa? Tidak boleh. Kalau memang kamu merasa kamu tidak sanggup, lebih baik kamu nggak ikut. Akhirnya apa? Dia memutuskan, ya udah, aku akan coba. Hari pertama, HP dikumpulkan, dia galau. Pesertanya galau. Hari kedua, mulai galau, lebih galau. Hari ketiga, apa? Makin galau. Hari keempat, hari kelima, peserta ini mulai dia benar-benar mulai merasakan kedamaian tanpa pegang HP. Dia benar-benar merasakan yang namanya tidak melekat. Siapa bilang orang nggak ada HP bisa mati? Coba aja manusia 2000 tahun yang lalu, emang ada HP? Nggak ada. Mereka bisa hidup dengan tenang kan? Hidup dengan nyaman kan? Bahkan umur mereka lebih panjang daripada kita. Kita yang punya HP makin fun now. Pikirannya makin kacau. Kenapa? Sekarang ngomong aja paling gampang. Kita kebaktian, HP kita masukin ke dalam tas. Pikirannya udah bingung nih, siapa yang WA? Grupnya bunyi apa aja. Makanya kenapa kita disuruh silent, biar kita itu benar-benar melupakan itu sesaat. Bukan berarti kita membuang, tapi belajarlah merasakan kedamaian tanpa kemelekatan. Kenapa kita mesti belajar itu? Agar kita ini bisa membatasi diri. Jangan sampai kita ini apa? Kebablasan. Kebablasan itulah yang akan menyebabkan kita menderita. Begitu kuota habis, pusing. Begitu HP-nya rusak, pusing. Kayak udah cacing kepanasan. Nah, itulah Buddha menciptakan sila. Makanya sila itu mengajarkan kita yang pertama apa? Janganlah berbuat jahat. Tujuannya itu. Kepada orang lain kita nggak boleh jahat. Kepada diri sendiri kita juga nggak boleh jahat. Yang namanya jahat sama diri sendiri itu apa? Kita nggak bisa hargain waktu. Itu jahat sama diri sendiri. Anda tidak menghargai waktu yang berharga, itu nggak ada orang yang dirugikan. Sebetulnya kalau kita renungkan, pada saat Anda ikut kebaktian, Anda tidak mengikuti kebaktian dengan baik, itu sebetulnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Orang lain tidak dirugikan. Tapi Suhu selalu menegur langsung kalau ada umat yang berisik. Lalu dia ngomong, Suhu, kenapa Suhu menegur saya? Suhu gak tenang ya kalau saya berisik. Berarti Suhu masih belum bisa mengolah hati katanya. Masa begitu dengar berisik aja Suhu udah gak tenang, udah marah katanya.
Su bilang, kalau saya nggak pusing, kamu mau berisik nggak pusing. Tapi teman-teman sedharmamu yang di samping, mereka belum terlatih. Begitu kamu berisik, mereka udah noleh. Begitu ada yang nganterin minum, udah bingung semua. Nggak bisa fokus. Suhunya kalah pamor sama minuman yang lewat. Hanya karena hal kecil seperti itu aja, tingkat konsentrasi kita sudah buyar, sudah pecah. Bagaimana nanti kalau ketemu dengan urusan hidup? Sedangkan urusan hidup itu kita nggak bisa nentuin, aku mau hidup saya nggak ada masalah. Ya semua orang ingin begitu, tapi siapa yang bisa menghindari hal itu? Tidak ada. Dan urusan hidup itu, begitu dia datang, itu tiba-tiba. Nggak ada di kalender ngomong besok kamu dimaling, nggak ada. Nggak ada di kalender dikatakan besok kamu akan dibohongin orang, nggak ada. Kita dijahati orang, dibohongin orang, itu semua tanpa disangka-sangka. Bahkan apa? Yang bohongin kita, yang jahatin kita, yang mengkhianati kita, kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita. Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dia yang paling mengkhianati kita. Pada saat itu, kita masih kuat nggak? Kita nggak jahat sama dia, kita sayang sama dia. Tapi ketika dia berubah, kasih sayangmu terhadap dia masih sama nggak? Itulah kenapa Buddha mengatakan sucikan hati dan pikiran. Karena ketika kita tidak jahat dengan orang lain, bukan berarti kita bisa ngatur orang nggak boleh jahat sama kita. Kita memang betul kita jadi orang nggak boleh jahat. Tapi orang bisa nggak kita atur jangan jahat? Nggak bisa. Nah, kedua adalah apa? Tambahlah kebajikan. Perbanyak perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu yang akan menambahkan nilai hidup kita. Suka kasih tahu ya, orang kalau nggak jahat, itu nilainya masih 0. Netral. Tapi kalau kamu bisa berbuat baik, nilaimu bertambah. Kalau kamu jahat, nilaimu minus. Ya, nggak jahat nilainya 0. Jahat nilai hidupnya minus. Baik nilai hidupnya bertambah. Nah sekarang Anda maunya mana? Maunya nambah. Hoki aja maunya nambah. Keberuntungan aja maunya nambah. Kalau bisa apa? Tiap hari hidupku hoki. Aku kepingin tiap hari ketemu orangnya baik. Aku kepingin tiap hari hidupku beruntung. Bisa nggak Su? Bisa. Anda yang harus tentukan. Anda mau ketemu dengan orang baik, Anda mulai atur diri Anda jadi orang baik. Kalau Anda jadi orang baik, ya pelan-pelan nanti teman-teman Anda, circle Anda yang tadinya jelek-jelek ini pelan-pelan akan menjauhi Anda. Lama-lama orang-orang yang baik itu akan mendekati Anda. Itu hukum alam. Contoh paling gampang. Kalau ada orang rajin ke wihara, ya coba ini saya tanya pada Anda. Orang baik itu, ya kalau orang yang baik, yang tekun, yang rajin, rata-rata temannya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih dikit, betul. Kenapa? Karena orang baik itu jujur. Begitu kita bohong, langsung kita dikritik. Orang yang menegakkan keadilan pasti akan dibenci banyak orang. Kita mau nggak jalan sendiri? Jangan karena kita nggak enak dengan orang lain. Waduh, daripada aku ditinggal temanku, daripada aku dijauhin temanku, mending aku ikut temanku mabok, aku ikut mabok. Kalau nggak gitu, aku nggak punya teman. Temanku ngerokok, aku masih ngerokok. Kalau enggak, aku nggak punya teman. Tapi begitu urusan ngerokok, pakai duit siapa? Duit teman. Duit sendiri, yang rugi siapa? Sendiri. Begitu paru-parunya kotor, Anda kena penyakit paru-paru, bisa nggak? Aku tak copot dulu, tak cuci. Tuker deh, tuker. Mana bisa? Itulah kenapa Buddha mengajarkan sila kepada kita. Nah, makanya kedua, kita mesti banyak berbuat baik.
Karena dengan perbuatan-perbuatan baik yang baru, itu akan menambahkan nilai hidup Anda yang baru. Nah, inti yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Karena hati yang suci, pikiran yang bersih, dia tidak akan terpengaruh walaupun kita sudah baik sama orang, orang nggak baik sama kita nggak pusing. Kita nggak jahat sama orang, orang jahat sama kita juga nggak pusing. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita sudah bersih. Makanya jangan jadi umat Buddha begini, udah deh saya nggak mau. Udahlah, nggak usah terlalu rajin ke wihara deh, yang penting jadi orang nggak jahat. Ini mumpung semua lengkap ya. Yang penting jadi orang nggak jahat. Betul, yang penting jadi orang nggak jahat. Yang penting jadi orang tuh mesti baik. Ya betul, yang penting jadi orang mesti baik. Itu kan diri kamu. Tapi kamu nggak bisa suruh orang nggak jahat dan harus baik. Begitu orang jahat sama kamu, nggak baik lagi sama kamu, apakah kamu masih punya hati yang baik? Apakah kamu masih mau tetap jadi baik? Tidak. Ketika kita jujur, malah dibohongin orang. Akhirnya apa? Lebih baik aku jadi orang bohong. Daripada aku jujur, aku diakal-akalin. Mending aku bohong sekalian. Itulah kenapa kita mesti sucikan hati dan pikiran. Dan sucikan hati dan pikiran tidak lain, jalannya cuma satu. Ke wihara. Karena di wihara Anda akan menemukan banyak sekali pelajaran. Di wihara Anda akan punya kesempatan melatih diri. Melatih diri apa? Karena di wihara pun tidak semuanya orangnya baik. Ketika Anda ketemu sama orang-orang tidak baik, disitulah Anda melatih diri. Nah, itulah. Anda mesti rajin ke wihara. Jangan ke wiharanya cuma setahun sekali pas Waisak. Atau ke wiharanya kalau Waisak, nanti kalau Natalan ke sebelah. Atau kalau lagi puasaan ikut borong takjil. Umat Buddha itu ya sudah terlalu banyak menikmati keberkahan agama lain. Gak ikut puasa, ikut buka puasa. Gak ikut puasa tapi nuntut kepingin liburnya ikutan panjang. Keren, hari kemenangan, Idul Fitri hari kemenangan. Betul, kemenangan siapa? Kemenangan mereka yang menjalankan praktek puasa. Mereka menjalankan praktek puasa 1 bulan. Ketika nanti sudah 1 bulan, ada yang disebut hari kemenangan Idul Fitri. Kalau kita, Waisak apa yang kita lakukan? Kita ini bukan berarti nggak ada. Kita itu ada pelatihannya. Tapi memang itulah Buddha Sakyamuni. Buddha tidak memaksakan. Itulah kenapa Buddha tidak paksa. Ya karena memang Buddha tidak ingin umatnya itu terikat. Dan setiap orang itu punya cara untuk melatih diri. Ngomong paling gampang. Bagaimana mungkin kamu memaksa orang buta untuk baca? Bagaimana mungkin kamu memaksa orang yang buta untuk berjalan? Tidak bisa. Ketika ada orang buta, dia tidak bisa baca, dia tidak bisa berjalan, tapi bukan berarti dia tidak bisa belajar Dharma. Dia masih bisa mengandalkan telinga. Yang penting dia tekun. Nah, itulah kenapa Buddha mengajarkan Dharma dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena yang dihadapin orangnya juga macam-macam. Makanya Buddha tidak memberikan ketentuan-ketentuan khusus, misalnya harus atas sila, harus vegetarian, tidak. Tetapi bukan berarti umat Buddha boleh bebas. Umat Buddha harus memilih salah satu dari pelatihan. Misalnya contoh, yang suka meditasi, ya udah meditasi. Yang suka baca sutra, baca sutra. Yang suka melafal nama Buddha, lafal nama Buddha. Yang suka vegetarian, silakan vegetarian. Yang suka praktek atas sila, jalanin 8 sila, jalankan 8 sila. Dan tidak ada perbedaan, oh atas sila itu lebih hebat daripada vegetarian. Oh vegetarian itu lebih suci daripada orang yang meditasi. Oh orang meditasi itu lebih baik daripada orang yang cuma baca di info. Tidak. Semua pelatihan itu adalah baik kalau Anda bisa latih dengan tekun. Ketika Anda berhasil,
orang akan diem, dia tidak akan komentar. Kalau Anda udah berhasil, siapa yang berani komentarin Anda? Yang penting adalah apa? Anda mengerti apa yang Anda lakukan. Jangan meditasinya karena ikut-ikutan. Anda lihat, wih, dia bisa baca pikiran orang loh. Katanya lewat meditasi di bawah pohon beringin. Aku mau ikut Kamu nggak ngerti. Dia udah manusia setengah setan. Kamu masih manusia biasa. Begitu di bawah pohon beringin muncul suara, lari. Mentalnya belum kuat, nggak usah ikut-ikutan. Makanya kenapa ada orang meditasi akhirnya jadi linglung. Ada orang meditasi bisa maaf sampai depresi. Kenapa? Karena dia tidak ngerti intinya kamu meditasi itu untuk apa. Loh, Buddha suhu nggak ada tuh sejarahnya Buddha nyencing nienfo. Buddha nggak ada nyencing nienfo. Buddha cuma meditasi jadi Buddha. Tunggu dulu. Kamu jangan lihat Siddhartha jadi Buddha begitu gampang. Kamu ngelihatnya pada saat beliau sudah di kelahiran terakhir. Kan Siddhartha begitu lahir dia kan mengucapkan. Itu kan tangan kiri menunjuk langit, tangan kanan menunjuk bumi. Dia mengatakan apa? Di langit dan di bumi akulah yang teragung. Inilah kelahiranku yang terakhir. Aku tidak akan terlahir kembali. Kenapa Siddhartha mengatakan demikian? Karena seorang bodhisattva yang terlahir ke dunia, dia lahir ke dunia ini karena dia punya visi dan misi. Beda dengan kita, kalau kita lahir ke dunia ini karena kita ditarik oleh karma kita, punya utang belum dibayar. Itu misalnya begitu, kita punya satu ikatan karma yang gak baik dengan teman kita, mesti lahir jadi manusia, dianya jadi bos, kitanya jadi babu dia. Itu Buddhis mengatakan demikian. Harus lahir yang satunya jadi suami, yang satunya jadi istri. Mau tiap hari disakitin tetap sayang. Kenapa? Ikatan utang karma masa lalunya masih ada. Walaupun berantemnya tiap hari ngomong cerai, besok nyambung lagi. Malamnya lempar-lemparan piring, besok jalan-jalan lagi beli piring. Sama-sama lagi gandengan, yuk kita cari piring baru, yuk. Urusan nanti malam ada piring terbang lain cerita, urusan belakang. Ya kan? Itulah, kalau Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha lahir ke dunia ini, itu bukan karena dia punya utang karma, tapi karena dia punya visi dan misi. Buktinya, beliau lahir ke dunia ini, dia bisa milih loh, aku mau punya papa seperti ini, aku mau punya mama seperti ini. Kalau kita nggak bisa milih, begitu lahir kondisi lingkungannya, aduh kok begini. Begitu lahir, saudaranya 4-4-nya modelnya begitu semua. Kita nggak bisa salahin siapapun. Kenapa sih aku punya bapak model begini, punya ibu model begini, punya koko cici model begini, punya adik model gini. Kalau Buddha mengajarkan pada kita apa? Itu salah karma kamu sendiri. Yang bisa kita lakukan apa? Ya sudah, terima karma. Ya betul, tapi bukan berarti kita disuruh diem. Udahlah terimalah karmamu, tidak. Buddha mengajarkan apa? Hidup itu anicca. Hidup itu berubah. Karena hidup itu anicca, hidup itu berubah, artinya kita hidup masih ada harapan. Orang walaupun sejelek apapun kondisi hidupnya, dia masih ada harapan. Yang penting dia mau maju. Justru kalau hidup ini tidak ada perubahan, bahaya. Orang yang bodoh, sudah terlahir bodoh, mau di sekolah gimana pun percuma. Karena hidup ini adalah perubahan, segala sesuatu bisa berubah. Jadi sejelek apapun nasib kita, kita punya kesempatan nasib kita berubah jadi baik. Kebalikannya ada lagi. Nasib kita baik, kita rusak ya jadi jelek. Nah, itu Siddhartha. Siddhartha lahir ke dunia ini, dia karena punya visi dan misi. Nah, sekarang kita manusia, kita tahu memang kita ini punya karma, ikatan karma masa lalu yang kurang bagus. Tapi kita harus punya visi dan misi apa? Ya kamu lahir ke dunia ini mau apa? Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat? Mau berguna buat orang atau mau manfaatin orang? Itu di pilihan kamu sendiri. Nah, itulah kenapa kita ada yang namanya sila. Makanya Buddha tidak menentukan cara-cara khusus. Nah, kembali ke topik meditasi.
Anda mesti ngerti meditasi itu untuk apa. Bukan meditasi begitu duduk diam langsung jadi Buddha. Beliau kok gampang suhu. Kenapa Siddhartha begitu gampang jadi Buddha? Beliau sudah melatih dirinya dari berapa kali kelahiran kehidupan. Kita nggak tahu dulunya kita tuh dari mana. Mungkin dulunya kita bekas dari neraka, keluar lahir ke alam manusia. Mungkin dulunya kita lahir dari alam hewan, muncul lagi di alam manusia, makanya sifat serakahnya masih ada. Makanya kalau ada teman kita yang suka marah-marah, maklumin aja, mungkin dia baru keluar dari alam asura. Lahir lagi jadi manusia. Maklumin aja, oh ini kayaknya kamu baru pulang dari alam asura ya. Tapi jangan ngomong, berantem ntar. Ini cuman ngomong, ini cuman agar Anda merenungi. Ya, pada saat Anda melihat teman Anda punya sifat jelek, itu sebetulnya sebagai cerminan diri. Wih, dia kalau marah serem ya. Tapi kalau aku marah, ganteng kali ya. Gak ada begitu. Anda mesti renungkan, oh dia kalau marah serem ya. Berarti kalau aku marah kurang lebih jeleknya seperti itu. Apalagi aku ini, dia putih, dia marah serem. Aku hitam, marah makin serem. Ya udah jangan marah. Bisa nggak begitu? Karena pada saat kita marah kita nggak bisa lihat wajah kita sendiri. Makanya cermin, di rumah punya cermin. Bangun tidur, sikat gigi. Bangun tidur, terus mandi. Udah nyanyi tadi kita. Bangun tidur, lihat wajah Anda di cermin. Udah mandi, lihat lagi wajah Anda di cermin. Narsis dong suhu. Iya, narsis, nggak apa-apa. Anda lihat wajah di cermin, Anda kondisiin wajah tercantik Anda hari ini. Wajah terganteng Anda hari ini. Bibirnya kurang senyum, senyumin. Aku tahu, aku kerja bakal ketemu sama si ini. Ya udah, tetap senyum. Nah, nanti ketemu dia, kita nggak suka sama dia. Nah, dia mukanya begini, kita gini. Gila dong Su, bukan gila karena kita mau bikin hati kita bahagia. Jangan dia gini, kita gini juga. Akhirnya apa? Udahlah, tempat perusahaan, tempat kita kerja bagaikan neraka. Su kasih tahu ya, kita kerja dimanapun, kita tinggal dimanapun, tempat itu jadi surga atau neraka tergantung kita mengondisikan diri kita seperti apa. Itu. Ya, jadi bulan Waisak ini ya, Su tidak akan cerita tentang kisah kelahiran Buddha, itu udah terlalu sering. Mungkin penceramah-penceramah sebelum Suhu datang hari ini mungkin juga sudah banyak yang cerita. Anda juga bisa buka di Google. Ya, karena yang paling penting adalah apa? Waisak sekarang dan Waisak selanjutnya umat Buddha harus meningkat. Kualitas dirinya mesti meningkat. Yang dulunya bohong, tahun depan jadi orang jujur. Yang dulunya sehari ngerokok 20 batang, nah, besok jadi 10 batang. Sampai jadi tidak lakukan lagi. Jangan ngomong masih belum terbiasa Su, ya udah deh. Kamu tidak akan pernah berubah. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Waisak ini menjadi berkah buat kita semua. Amitofo. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Suhu. Sebelumnya terima kasih untuk Suhu Cuanceng yang sudah bersedia hadir di Wihara Palaguna, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta semuanya sudah membantu mimpin di Wihara Palaguna, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Acaranya berjalan lancar, semoga semuanya selalu berbahagia ya Suhu ya. Omitofo. Nah, mungkin dari penjelasan Suhu tadi ada yang boleh ditanyakan. Bisa kasih dua pertanyaan, boleh Suhu? Boleh ya? Boleh? Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin ada yang mau bertanya, karena saya begini, karena saya begitu. Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya memang sudah tercerahkan itu. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi mumpung masih ada suhu di sini, nanti kalau sudah pulang nanti jadi pertanyaan di rumah kan nggak tenang. Ya, ada? Boleh tunjuk tangan bila ada yang mau ditanyakan seputar kehidupannya juga boleh. Oke, suhu sepertinya sudah Tercerahkan. tercerahkan semua. Sadu. Semoga semuanya berbahagia. Kepada suhu dan teman-teman upasaka, jangan meninggalkan ruang baptisan dulu. Nanti kita akan memberikan persembahan kamisadana ya suhu ya. Silakan suhu, ada yang mau sampaikan lagi? Oke, suhu tambahkan sedikit ya. Nah, jadi yang tadi suhu cuman anjurkan kepada Anda, tolong umat Buddha memilih salah satu metode yang menurut Anda cocok, yang menurut Anda itu lebih mudah dijalankan. Jadi umat Buddha itu jangan jadi umat Buddha yang santai-santai saja. Ya. Metode yang paling gampang adalah apa? Minimal di rumah tiap hari ada baca tapejo, ada baca sinjing, Mahakaruna Dharani sama Prasya Paramita Hirdaya Sutra. Jangan sama sekali nggak pernah nekunin apa-apa. Ya, nggak pernah baca apa-apa. Yang mau atas sila ya atas sila. Yang belum bisa atas sila minimal 5 sila deh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bikin kita kesadarannya lemah. 5 itu aja kita disiplinkan karena kita kadang-kadang masih suka bolong. Nah, apalagi kalau motong sayur sambil ngomongin temen lu paling nikmat itu. Nah, itu coba diketatin. Makanya kenapa di wihara dengan di rumah itu tidak boleh disamakan. Begitu Anda sudah datang ke wihara, Anda harus punya tekad. Bahkan sebelum Anda sampai wihara, dari rumah Anda mau ke wihara, Anda tanya sama diri Anda sendiri, aku sudah siap gak jaga diri saya dengan baik? Karena aku mau ke wihara. Aku mesti jaga pikiranku, hatiku, ucapanku, dan perbuatanku. Anda harus kendalikan diri. Begitu sampai wihara, ingat dengan janji Anda. Ikut kebaktian dengan sebaik-baiknya dengan penuh konsentrasi. Pulang, jalankan apa yang sudah Anda pelajari. Su yakin, nasib Anda perlahan-lahan akan berubah. Kalau Anda tidak menjalankan apapun, kebiasaan buruk masih ada, bahkan lebih parah. Ke wihara pun masih karena ikut-ikutan, karena nggak enak sama temen, karena kemarin habis traktir bakso, jadi hari ini harus datang. Anda tidak akan mengalami perubahan nasib. Karena semua tergantung dari diri sendiri. Ya. Buddha Sakyamuni, sebetulnya Waisak itu kita memperingati apa sih? Lahirnya, pencerahannya, dan wafatnya. Sebetulnya 3 kejadian penting ini itu sama dengan 3 kejadian ini pun terjadi juga di kehidupan kita. Pangeran Siddhartha lahir, kita juga lahir. Betul nggak? Ini kan udah lahir semua kan? Kedua, beliau mencapai pencerahan. Nah, kita tanya sama diri sendiri, kita hidup itu maunya apa? Sudah tercapai nggak? Peristiwa yang ketiga apa? Buddha wafat. Kita juga bakal meninggal. Cuman kenapa kita memaknai Waisak ini? Karena beliau lahir ke dunia ini membawa kabar baik. Ngomong paling gampang apa? Kita udah lahir jadi manusia, apa yang kita lakukan untuk orang lain? Kita lahir ke dunia ini untuk jadi orang berguna atau jadi orang repotin orang? Tanya sama diri sendiri. Kedua, kita hidup ini maunya apa? Tanya sama diri sendiri. Mau bahagia? Perbuatan kamu sehari-hari sudah mengondisikan nggak kamu bahagia? Jangan kepingin hidupnya bahagia, tapi perbuatan sehari-harinya bikin orang lain susah. Kepingin hidupnya tiap hari beruntung, tapi setiap hari kerjaannya nipu orang. Kepingin dipercaya sama orang, tapi kehidupan sehari-hari kita selalu apa? Merusak kepercayaan orang. Tanya sama diri sendiri. Kalau nasib kita tidak berubah, itu kesalahan bukan dari Buddha, bukan dari para bodhisattva, juga bukan dari
teman-teman atau saudara kita, semua dari diri kita sendiri. Buddha bisa mencapai keberhasilan bukan karena bantuan siapapun. Buddha mencapai keberhasilan karena apa? Karena usahanya sendiri. Makanya kenapa dikatakan dia yang tertinggi, dia yang teragung. Kenapa? Karena beliau bisa jadi Buddha karena usaha sendiri. Tidak ada yang ngajarin. Dan dia bisa melakukan itu dengan tekun. Tahu nggak? Kehidupan sebelumnya, sebelum beliau jadi Buddha, beliau itu pernah jadi pertapa. Yang diramalkan oleh Buddha Dipankara, kamu akan jadi Buddha. Begitu dia diramalkan jadi Buddha, dia nggak sombong, waduh aku bakal jadi Buddha, aku bakal jadi Buddha. Kayak kita aja diramalin, 5 tahun lagi kita bakal kaya. Langsung, waduh 5 tahun lagi kata tukang bami aku bakal kaya. Kalau gitu nggak usah kerja, toh tetap bakal kaya. Bisa nggak begitu? So kasih tahu ya, sebagus apapun ramalan hidup kita, kalau kitanya sendiri tidak mau maju, tidak akan tercapai. Sejelek apapun ramalan hidup kita, kalau kita mau berubah jadi manusia yang lebih baik, semua ramalan jelek akan berubah jadi baik. Sakyamuni adalah contoh orang yang diramalkan bakal jadi Buddha. Beliau tidak sombong, tapi beliau justru lebih semangat untuk berjuang. Akhirnya apa? Berhasil juga jadi Buddha. Setelah jadi Buddha, beliau memberikan manfaat bagi banyak orang. Wafatnya pun masih kita peringati sebagai waisak. Kenapa? Karena beliau wafat meninggalkan ajaran yang begitu luar biasa. Pesan Buddha ketika Buddha detik-detik terakhir, ketika Buddha mau menghembuskan nafas terakhir, Buddha hanya mengatakan apa? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Maka dari itu, hiduplah dengan penuh kesadaran. Itu setiap Wanda kita para anggota sangha pasti ada baca itu. Tang nian wu chang sen wu fang yi seri iko. Itu ada ngomong. Hidup itu nggak kekal. Ya karena hidup ini nggak kekal, kita jangan tunda. Karena kita nggak tahu kita umurnya sampai kapan. Ya, Buddha wafat sudah sekitar 2.600 tahun lebih yang lalu, tapi namanya masih dikenang sampai sekarang. Bahkan diagungkan, dipuja. Bahkan kita nggak ada yang kenal Buddha kan? Hah? Siapa yang pernah ngopi bareng sama Buddha? Hah? Siapa yang pernah ketemu sama Buddha? Bahkan saya tidak pernah ketemu dengan Buddha. Tapi saya yakin dengan Buddha. Yakin dengan Buddha bukan yakin pai minta berkat tercapai. Yakin pada Buddha apa? Yakin pada ajarannya. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Maka Anda akan hidup dalam kebahagiaan. Amin. Amin. Sama-sama. Langsung aja kali. Iya. Oke, terima kasih untuk seluruh Johnson dan para upasaka, upasika, kalian juga terima kasih sudah berikan Kalaguna. Untuk para pengurus yang memakai hedging, boleh masuk ke depan dulu. Kita akan memberikan amisa puja. Ini mungkin boleh diganti dengan suhu. Semoga ini menjadi manfaat dan berkah yang baik buat kita semua di Wihara Kalaguna. Semoga semuanya selalu berbahagia. Boleh kesini dulu. Kepada Yang Mulia Suhu Juanzang, terima kasih atas pembimbingan Dharma dan ucapannya hari ini. Semoga ini memberikan manfaat yang baik bagi kami para umat Wihara Kalaguna, bagi semua makhluk yang hadir di sini yang tampak maupun tidak tampak. Semoga semuanya turut berbahagia. Mohon diterima persembahan kami. Semoga kami selalu sehat dan berbahagia. Amin. Seluruh terima kasih. Ya, silakan untuk teman-teman silakan berdiri.
Oke, setelah ini kita akan foto bersama ya, bersama suhu. Nanti bisa maju ke depan. Tapi sebelumnya, sebagai wujud terima kasih kita kepada Suhu Johnson dan para teman semua, kita memberikan penghormatan kepada Suhu sebanyak namaskaran 1 kali. Silakan duduk bertumpul-tumpul. Tinggi siku sampai. Amin. Ya, terima kasih. Kita berdiri, kita foto bersama. Masuk. Ayo maju semua dulu, nggak apa-apa. Ayo, yang ininya minta tolong adres. Yuk kita depan dulu, boleh matrasnya boleh dibawa juga.